Selamat datang di mata pelajaran IPS. Hari ini kita akan belajar tentang IPS. Jangan lupa subscribe ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang bab 1, yaitu manusia, tempat, dan lingkungan, di mana kita akan belajar tentang keruangan, tentang kehidupan kemanusiaan, tentang lingkungan. Peta konsep yang akan kita bahas untuk hari ini, yaitu pertama ada perubahan karakteristik ruang. Setelah itu kita tarik kembali menjelaskan tentang interaksi keruangan, tentang skala, tentang Indonesia, di mana nanti kita akan membahas tentang dinamika penduduk, keadaan etnik dan budaya, kondisi alam dan sebarannya, interaksi wilayah antar wilayah di Indonesia. Terus kita bahas perubahan akibat interaksi keruangan, dan terakhir nanti kita juga akan bahas perubahan aspek fisik dan perubahan sosial budaya. Ini semua dalam peta konsep tentang bab 1. Tapi hari ini kita fokus di tentang keruangan, yaitu membahas atau kita akan mempelajari tentang ruang. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan mampu pertama menjelaskan pengertian konsep ruang. Yang kedua, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia, menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya, menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang, menunjukkan unsur-unsur atau komponen peta, menyebutkan letak Indonesia secara astronomis dan geografis Indonesia, menjelaskan implikasi letak Indonesia terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya, dan lain seterusnya. Tapi hari ini kita fokus tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Setiap makhluk yang hidup di bumi ini memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan semua makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk hidup. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, laut, sungai, dan danau, dan di bawah permukaan bumi, air tanah, sampai kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Dengan demikian, batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi.
Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dan wilayah lainnya. Tidak ada satu lokasi pun yang karakteristiknya sama persis antara satu dan lainnya. Karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Indonesia sebagai suatu wilayah di permukaan bumi juga memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan wilayah lainnya. Dengan adanya perbedaan karakteristik ruang di permukaan bumi, maka setiap ruang dapat memiliki keterkaitan dengan ruang lainnya. Pernahkah kalian pergi ke pasar atau toko swalayan? Apakah semua barang yang dijual berasal dari daerah kalian? Oh, tidak. Barang-barang apa saja yang dihasilkan dari daerah kalian dan barang-barang apa saja yang didatangkan dari daerah lainnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka inilah pentingnya kita mempelajari tentang keruangan. Dari hasil yang kita bahas tadi, dari prolog yang dibahas pengantar tersebut, maka dapat kita simpulkan ruang merupakan tempat makhluk hidup untuk bertempat tinggal. Berbagai ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang khas. Karakteristik yang khas tersebut dapat berupa tanah, batuan, tumbuhan, dan lain-lain. Contoh dari keruangan. Contoh bumi, rumah, hutan, laut, sungai, dan lain-lain. Itu adalah contoh ruang. Interaksi antar ruang merupakan suatu proses timbal balik yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan manusia melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Contoh, perdagangan, perjalanan wisata, migrasi atau perpindahan penduduk, dan lain sebagainya. Kondisi interaksi keruangan. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu saling melengkapi atau complementary. 2. Kesempatan antara atau intervening opportunity. Dan keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan yang disebut transferability. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Kondisi saling melengkapi atau complementary merupakan kondisi yang terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Misalnya, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Jadi keadaan seperti ini dapat kita simulasikan seperti gambar berikut ini. Simulasi kondisi saling melengkapi.
Wilayah A adalah penghasil ikan, di mana wilayah A penghasil ikan namun tidak menghasilkan sayuran. Sedangkan wilayah A juga butuh sayuran. Oleh karena itu, ada wilayah B yang ternyata menghasilkan sayuran tapi tidak menghasilkan ikan. Oleh sebab itu, wilayah A membutuhkan wilayah B untuk memperoleh sayuran, sedangkan wilayah B membutuhkan wilayah A untuk memperoleh ikan. Jadi di sini dapat kita simpulkan wilayah A melengkapi wilayah B, wilayah B melengkapi wilayah A. Wilayah A butuh wilayah B, wilayah B butuh wilayah A. Disinilah yang disebut dengan contoh dari kondisi saling melengkapi. Kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B, namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dengan wilayah B melemah. Contoh sebagai berikut. Wilayah A penghasil ikan yang biasanya dia berencana selalu membeli sayuran dari wilayah B. Namun ternyata ada wilayah C yang juga penghasil sayuran namun memiliki keunggulan yang lain seperti kualitas barang lebih baik, jarak lebih dekat, sehingga wilayah A sebagai penghasil ikan membutuhkan wilayah C untuk mendapatkan sayur. Yang sebelumnya menginginkan wilayah B namun sekarang berubah ke wilayah C karena faktor dari kesempatan antara. Ada kesempatan yang lebih baik sehingga memilih wilayah C untuk berinteraksi. Untuk selanjutnya adalah kondisi kemudahan transfer atau transferability. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana yang menghubungkan daerah asal dengan daerah tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi ke ruangan, karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Sebagai contoh, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B, namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut
tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B, namun akan lebih memilih ke wilayah C. Contoh seperti gambar berikut ini. Wilayah A yang menghasil ikan berencana menjual barangnya ke wilayah B penghasil sayur. Namun ternyata ada wilayah C yang memiliki biaya atau ongkos kirim lebih murah karena jalannya lebih bagus dan jaraknya lebih dekat, sehingga keuntungan yang diperoleh akan lebih besar. Maka di sini akan diputuskan wilayah A sebagai penghasil ikan akan memilih wilayah C. Jadi sampai di sini bisa dipahami ya. Terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa subscribe. Pastikan tulisan subscribe berwarna abu-abu dan ada gambar lonceng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.